Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Mapel IPS, di mana Mapel IPS ini nanti kita akan membahas tentang sejarah berkembangnya dan kebudayaan Islam, berkembangnya agama dan kebudayaan Islam yang khususnya adalah di Indonesia. Nah, sebelumnya terkait materi sejarah untuk semester 2. Semester 2 ini kita hanya membahas tentang sejarah. Nanti sejarah bisa kita lihat dari sini. Berkembangnya sejarah di Indonesia untuk materi kelas 7, satu adalah pada masa praaksara, dua adalah pada masa Hindu-Buddha, tiga adalah masa Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masa praaksara, di mana masa sebelum mengenal tulisan. Nah, pada saat itu kemudian berkembang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, masa Hindu-Buddha di Indonesia itu kalau kita tahu bermula pada awal abad ke-2 sampai abad ke-5. Itu berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai kemudian ada beberapa kebudayaan Hindu-Buddha. Yang terakhir adalah ada peninggalan Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita membahas tentang masa Islam yang ada di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia beserta bukti-bukti sejarahnya, ini yang pertama bisa dilihat, yaitu satu, sekitar abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 672 Masehi. Ini disertai dengan bukti satu, catatan sejarah kerajaan Cina pada masa dinasti Tang. Terdapat orang yang kita sebut dengan Tasik atau disebut dengan orang-orang Arab yang saat itu akan menyerang dari kerajaan Huling. Kerajaan Huling itu kerajaan yang bercorak, tidak Islam. Kemudian yang kedua ada berita Qaukufai. Ini juga menjadi sumber sejarah Islam pada abad ke-7. Kemudian yang kedua adalah sekitar abad ke-11 Masehi atau tahun 1082 Masehi. Dengan bukti apa? Saat itu ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Ini diingat-ingat, biasanya keluar dalam sejarah kita ada penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Berarti saat itu ada penulisan Arab yang kemudian dijadikan sebagai sumber sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Kemudian yang ketiga, sekitar abad ke-13, yaitu dengan bukti satu atau A, catatan perjalanan Marco Polo tahun 1292. Yang kedua adalah berita Ibnu Battutoh. Yang ketiga adalah ditemukan makamnya Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh itu adalah sultan yang pernah memimpin di kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Samudra Pasai itu di Aceh Darussalam. Ini sumber sejarah kita. Jadi saya ulangi, masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7. Ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-13. Tapi dalam buku yang lain, ada yang mengatakan abad ke-14, ada yang mengatakan abad ke-15 dan seterusnya. Tergantung di mana Islam masuk ke Indonesia itu.
Kemudian yang kedua, selain sejarah, kita membahas tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Di sini ada dua jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur utara. Mungkin bisa dicatat, jalur utaranya berasal dari Arab, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Pantai Baru India, Sri Lanka, kemudian sampai ke Indonesia. Yang kedua adalah jalur selatan, dari Arab, kemudian Gama, kemudian Gujarat, kemudian ke Sri Lanka, dan kemudian sampai ke Indonesia. Jadi kita untuk Islam kita beda dengan Hindu-Buddha. Kalau Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia itu juga melalui dua jalur, tapi jalurnya adalah melalui jalur darat dan jalur laut. Tapi kalau Islam masuk Indonesia itu melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Nah, sebenarnya ada peta untuk masuknya Islam ke Indonesia, tapi tidak saya tampilkan di sini. Kemudian beberapa kondisi yang ada di Indonesia ketika masuknya Islam, ada yang mengatakan berawal dari para mubalek dan para saudagar muslim yang dulu sering kita kenal dengan yang namanya Syah Bandar. Saudagar-saudagar muslim yang kaya itu kemudian masuk ke Indonesia yang kita kenal dengan Syah Bandar. Lah saat itu masuk ke Indonesia adalah di daerah Sumatera Barat atau kita kenal dengan kota Barus. Jadi kita dari pesisir masuk ke Indonesia, kemudian ke Samudra Pasai. Dari sini kemudian Islam menyebar ke Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan sampai ke Maluku. Ini daerah-daerah yang pertama kali disinggahi oleh para mubalek dan para saudagar, atau mubalek sering kita kenal dengan para ulama atau para wali-wali songo yang membantu dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, cuman teori ini kita kaitkan dengan kajian-kajian para ahli sejarah. Ya, dari teori ini kita ada teori tiga, ada tiga teori. Satu, teori Gujarat. Dua, teori Arab. Tiga, teori Persia. Nah, teori Gujaratnya apa, Pak? Ini salah satunya, Islam masuk Indonesia abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang Gujarat atau India. Yang kedua, bukti dari dasar ini adanya hubungan dagang antara orang India dengan orang Indonesia. Makam di Samudra Pasai atau Sultan Malik As-Saleh yang bercorak Gujarat. Nah, yang menyatakan teori ini siapa? Satu, Shenok Hargrange. Dua adalah Satterham dan Bernard H.M. Fleck. Ini salah satu yang menyatakan bahwa teori masuknya Islam di Indonesia adalah dari teori Gujarat atau kita kenal dengan India. Kemudian yang kedua, teori Mekah atau teori Arab. Ini dasarnya adalah satu, perkampungan Arab di pantai barat Sumatera Barus atau kita kenal kota Barus tadi. Yang kedua adalah buktinya berkembangnya madhab Syafi'i di kerajaan Samudra Pasai atau di Sumatera. Yang ketiga adalah penggunaan gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir. Makanya dulu sultan-sultan yang pertama kali mempunyai gelar itu adalah dengan gelar Al-Malik. Gelar raja yang pertama kali Islam di Indonesia itu adalah dengan sebutan Al-Malik. Itu berasal dari Mesir. Kemudian dari tokoh teori ini, satu Hamka, ada seorang yang bernama Hamka, dua adalah Van Lier dan T.W. Arnold. Ini teori Mekah. Yang ketiga adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini menyatakan Islam masuk Indonesia adalah pada abad ke-13 yang dibawa para pedagang. Buktinya apa? Satu, adanya peringatan 10 Asyura.
oleh pengikut Syiah di Indonesia. Yang kedua, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berasal dari Persia. Yang ketiga adalah ada perkampungan Leran di Gresik. Tokoh teori ini satu Umar Amir Husain, kemudian dua adalah PA Husain Jayadiningrat. Ini beberapa teori. Kemudian yang terakhir adalah ini. Materi yang ketiga adalah tentang saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Ini ada 5 saluran Islamisasi. 1 perdagangan, 2 perkawinan, 3 adalah melalui ajaran tasawuf, 4 melalui kesenian, 5 melalui pendidikan. Perdagangan kita bahas yang utama. Perdagangan pada saat itu tadi yang saya katakan, banyak orang-orang Arab, banyak orang-orang India, dan banyak orang-orang Persia yang masuk ke Indonesia dari mulai berdagang tapi sekaligus kemudian menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian perkawinan juga sama, dari orang-orang Arab yang kemudian masuk Indonesia, kemudian ada proses perkawinan, kemudian dijadikan sebagai sarana Islamisasi di Indonesia. Yang ketiga ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu apa? Ajaran di mana mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang-orang dulu namanya adalah dalam bentuk batiniyah yang mereka lakukan. Yang keempat kesenian. Ini sering kita kenal dengan kesenian apa Pak? Salah satunya adalah melalui kesenian wayang atau kesenian gamelan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Kemudian yang kelima adalah pendidikan. Salah satunya beliau-beliau dulu, para mubalik dan para wali-wali songo membuat pondok-pondok pesantren atau membuat surau-surau yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber sejarah saluran Islamisasi di Indonesia. Jadi saya ulangi, kita hari ini membahas tentang 3 hal. 1, kapan masuknya Islam di Indonesia. 2, teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Dan nanti ada soal-soal yang terkait dengan pilihan ganda. Nanti mohon bisa dikerjakan dengan maksimal. Kalau nanti memang tidak ada di dalam materi ini, mungkin nanti bisa browsing. Tapi intinya nanti soal terkait dalam 3 materi ini. Jadi ini pengembangan materi kita untuk IPS. Mungkin di materi yang lain saya kira juga ada. Di KN1 juga ada materi tentang ini, tentang masuknya Islam di Indonesia. Di SKI juga ada. SKI untuk kelas 9. Nah, ini materi untuk kelas 7. Mohon nanti bisa dimaksimalkan mulai dari kelas 7A sampai kelas 7O. Materinya sama antara 3 ini. Untuk materi hidup bidah gimana Pak? Untuk hidup bidah nanti mungkin lain waktu kita bahas terkait materi-materi IPS. Ya, untuk sekian cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.